Hai rekan-rekan, selamat datang di Prasanna Channel Test. Dan bagi rekan-rekan yang sedang mencari materi dan juga soal latihan untuk soal CKTSKB ataupun P3K kompetensi teknis mengenai formasi penata kelola penyihatan lingkungan, teman-teman bisa mengikuti video kali ini karena di video ini saya akan berikan materi dan juga soal latihan berdasarkan Permenpan nomor 85 tahun 2021. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe. Kalau sudah, saya akan memberikan informasi dulu terkait pembobotan nilai dan juga SKB non-CAT di kementerian ya, terutama untuk Kementerian PUPR. Nah, di sini untuk bobot penilaian, untuk rankingan ya teman-teman, jadi 40% itu dari keseluruhan 100% ya. 40% tes kompetensi dasar ya untuk pengambilan poinnya. Dan sebesar 60% tes kompetensi bidang. Jadi teman-teman yang kompetensi dasarnya rankingnya pas-pasan, tapi tes kompetensi bidangnya itu maksimal dan terutama untuk yang PUPR, tes psikotesnya bagus, itu akan istilahnya akan ranking paling bagus ya. Seperti itu, masih punya kesempatan besar untuk lolos, intinya seperti itu ya teman-teman. Dan jika tes kompetensi dasarnya bagus tapi tes kompetensi bidangnya kurang bagus, itu terutama untuk tes psikotesnya itu akan gugur juga ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk tes kompetensi bidang dimaksimalkan untuk mendapatkan poin setinggi-tingginya supaya teman-teman dapat rankingan yang pertama ya, atau masuk rankingan lolos CPNS. Oke, kita mulai dari pembahasan terutama untuk yang PUPR ini adalah SKB non-CAT, yakni tes psikotes, dan di mana untuk penilaian tes psikotesnya itu seperti ini ya teman-teman, ada inti, penunjang, dan tambahan. Dan ini teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya, atau di pojok kanan atas ini terkait psikotes di PUPR, karena ini ada soal integritas yang tes tersebut menggugurkan ya teman-teman. Kemudian di sini soal-soalnya berdasarkan Permenpan ini ya, materi yang sudah disusun. Jadi di sini saya sudah susun terkait modul pembelajaran SKB CPNS. Nah, di sini mengacu pada Permenpan RB nomor 85 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penata kelola penyihatan lingkungan. Nah, di sini bagian kedua, unsur dan subunsur kegiatan. Pasal 8 ayat 1 terkait uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penata kelola penyihatan lingkungan sesuai dengan jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut. Nah, di sini kita khusus ke penata kelola penyihatan lingkungan ahli pertama karena ini jabatan pertama bagi teman-teman CPNS ya. Dan ini adalah uraian pekerjaannya ya teman-teman. Di sini ada banyak ya, salah satunya ini. Kemudian sampai 31. Nah, teman-teman dari 31 itu saya sudah rincikan ya, atau saya sederhanakan menjadi ini ya, tabel seperti ini. Jadi untuk ahli pertama itu ada unsur, subunsur, uraian kegiatan, dan angka kredit. Nah, di sini unsurnya apa? Terkait perencanaan penyihatan lingkungan. Subunsurnya penyusunan rencana penyihatan lingkungan dan uraian kegiatan. Menyusun rencana kegiatan penyihatan lingkungan berdasarkan kebutuhan kondisi wilayah kerja. Nah, angka kredit yang saya dapatkan dari Permenpan ini adalah 0,08. Ini angka kreditnya. Kemudian pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data kualitas lingkungan untuk subunsurnya, dan uraian kegiatannya itu mengumpulkan data mengenai kualitas lingkungan air, udara, tanah, serta kondisi sanitasi. Ini teknis ya. Dan teman-teman ini bisa baca ya. Dan dari sini saya buatkan materi dari uraian kegiatan ini karena pertanyaan-pertanyaan nanti pasti mengacu pada ini ya. Uraian kegiatan, subunsur, dan unsur. Tapi lebih fokus ke uraian karena ini mencakup ini juga ya. Dan masuk ke Permenpan RB nomor 85 tahun 2021. Nah, di sini saya sudah buatkan materi pembelajaran berdasarkan uraian kegiatan. Ini ada 9 pokok ya, atau poin tema yang harus teman-teman kuasai, yakni materi pembelajaran yang pertama itu menyusun rencana kegiatan penyihatan lingkungan berdasarkan kebutuhan kondisi wilayah kerja.
Nah, di sini pemahaman dasar penyihatan lingkungan ya. Ini poinnya. Kemudian yang kedua, pentingnya perencanaan kegiatan penyihatan lingkungan. Yang ketiga, langkah-langkah menyusun rencana kegiatan penyihatan lingkungan ya. Nah, di sini saya sudah buatkan materinya dan ini adalah overview dari materi yang teman-teman bisa dapatkan linknya di deskripsi. Dan dari sini juga soal atau materi dibuat ya. Ini adalah standar untuk penyusunan materi dan soal. Jadi pembuatan modul itu seperti ini ya teman-teman. Nah nanti teman-teman kita masuk ke tes ya. Tesnya seperti apa? Nah ini soal dari materi tadi tuh seperti ini penjabarannya yang dijadikan soal. Nah di sini terkait penata kelola penyihatan lingkungan. Langkah pertama dalam menyusun rencana kegiatan penyihatan lingkungan adalah menentukan sasaran dan tujuan, B. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, C. Melakukan analisis kondisi wilayah kerja, D. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi, atau yang E. Menyusun laporan akhir kegiatan. Ini soal berdasarkan dari materi tadi dari Permenpan yang tadi ya poinnya. Setelah dijabarkan kita fokusnya di materi yang tadi dan ini adalah soalnya. Oke, di dalam video ini bagi teman-teman yang baru join ke channel ini, jadi sistemnya tuh saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan untuk efisiensi waktu. Jadi teman-teman saya sistemnya tryout simulasi. Jadi teman-teman nanti saya akan berikan soal dan tadi teman-teman sudah lihat kan ada waktu pengerjaan dan nanti setelah waktu pekerjaan habis ada pembahasan. Nah, dari pertanyaan ini pembahasannya jawabannya itu yang C dan pembahasannya langkah pertama menyusun rencana kegiatan penyihatan lingkungan adalah melakukan analisis kondisi wilayah kerja. Tapi ini penting untuk memahami permasalahan lingkungan yang ada seperti sumber pencemaran dan kondisi sanitasi, sehingga rencana kegiatan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah tersebut. Nah ini termasuk ke Permenpan RB yang tadi ya soal ini. Oke, untuk soal selanjutnya saya tidak akan bacakan, teman-teman silahkan simulasi ya, kerjakan sesuai dengan waktu. Jika terlalu cepat teman-teman bisa di pause, kalau terlalu lambat teman-teman bisa dipercepat dan tingkatkan kualitas videonya ke SD ya biar terlihat jelas untuk teksnya ya. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, silakan untuk soal ini jawab di kolom komentar ya. Dan ini adalah soal-soal overview dari materi yang sudah saya bikin. Teman-teman bisa dapatkan di Tokopedia ya untuk materi dan juga soal-soalnya. Dan ini ada 5 paket ya, 5 paket tryout ya, di mana satu paketnya itu terdiri dari 90 soal. Nah, di sana berdasarkan Permenpan soal-soalnya hanya berdasarkan Permenpan RB yang ada ya. Jadi tidak di luar dari konteks. Oke, jika teman-teman berminat silahkan cek linknya di deskripsi dan jangan lupa juga kunjungi blog kami untuk list psikotes ya. Karena untuk beberapa instansi pusat itu ada tes psikotesnya. Saya sudah buatkan untuk daftarnya di tanpasogok.blogspot.com. Oke, mudah-mudahan ada gambaran, semoga lolos dan jadi ASN tahun ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.